Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat malam, 19 September 2025, bertolak ke New York, Amerika Serikat. Kehadirannya di sana untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum tiba di New York, Presiden Prabowo singgah di Osaka, Jepang. Di sana, ia menyempatkan diri mengunjungi Paviliun Indonesia di ajang Expo 2025. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan atas capaian besar Indonesia dalam membukukan komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan target realisasi mulai tahun 2026. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, menyebut angka tersebut cukup signifikan untuk mempercepat langkah Indonesia menuju status negara maju. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 tidak hanya soal investasi, tetapi juga sebagai ajang memperkuat citra bangsa. Paviliun Indonesia hadir dengan konsep kapal besar, merepresentasikan identitas bangsa bahari serta visi Indonesia Emas 2045. Menurut Komisaris Jenderal Paviliun Indonesia, Vivi Yulaswati, kehadiran paviliun ini turut menampilkan kekayaan budaya, kuliner, hingga kehidupan alam Indonesia yang erat kaitannya dengan laut. Tak hanya memikat pengunjung dari Jepang, Paviliun Indonesia juga menarik perhatian tokoh-tokoh penting dunia, mulai dari pangeran, perdana menteri, hingga menteri berbagai negara. Antusiasme serupa juga datang dari masyarakat Jepang. Salah satunya, Miwako, yang terkesan dengan dekorasi nyata, pertunjukan visual memukau, dan keramahan staf yang membuat pengalaman kunjungan semakin berkesan. Expo ini menjadi momentum memperluas kerjasama di sektor pariwisata dan perdagangan. Antusiasme pengunjung diharapkan dapat berlanjut menjadi kunjungan langsung ke Indonesia. Sementara itu, di New York, Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi pembicara ketiga dalam sesi debat umum PBB pada 23 September 2025. Ia akan menyampaikan pidato setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi panggung penting bagi Indonesia. Tidak hanya untuk menegaskan komitmen pada kerjasama global, tetapi juga untuk menunjukkan peran Indonesia sebagai pemimpin negara-negara Global South, sekaligus mendorong reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Usai menghadiri forum PBB, Presiden Prabowo akan melanjutkan rangkaian kunjungan resmi ke Kanada pada 24 September, kemudian ke Belanda pada 26 September 2025, untuk memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、そうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動して、あとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka mengunjungi Paviliun Indonesia di Osaka Expo dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan
urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Selanjutnya beliau akan berangkat dalam perjalanan kembali ke Jakarta dan singgah di Ottawa, Kanada untuk melakukan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Indonesia Kanada CEPA itu pada tanggal 24 rencananya. Kemudian dari Ottawa beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan acting Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke tanah air. Semoga perjalanan kali ini lancar dan hasil-hasil yang didapat dari pertemuan-pertemuan di sana juga produktif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Mohon doa restunya dari semua masyarakat dan rekan-rekan sekalian. Semoga perjalanan ini lancar berangkat, lancar acara, dan lancar sampai kembali ke tujuan. Terima kasih. Perkiraan kembali ke tanah air berarti kapan? Mungkin 26, 27. Pak Melu, ini kan ada beberapa negara juga yang memilih untuk tidak hadir di sidang majelis PBB. Itu salah satunya juga menyuarakan soal Palestina. Sebenarnya pertimbangan Presiden untuk tetap hadir di sana dan menyuarakan soal two state solution itu apa sih? Apakah Ini tidak akan adalah sia-sia? ini adalah rangkaian dari sidang umum. Jadi itu adalah side event. Pak, kemarin kan Amerika Serikat juga infonya tidak memberikan visa untuk delegasi Palestina. Ya. Ini sikap Indonesia terhadap Amerika dan PBB terkait ini bagaimana, Pak? Saya kira itu satu merupakan domainnya ya, Amerika dan mereka pemberian visa, dan kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha untuk agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak terima. Sempat disuarakan sama Indonesia juga, Pak, berarti. Saya kira itu saja. Makasih ya. Pak Melu, Pak, ada Presiden akan bertemu Donald Trump, Pak. Menterinya selain Bapak. Yang sudah ada di sana ada listnya itu Menko Pangan, kemudian nanti ada Menteri Perdagangan juga di sana, Menteri HAM ada di sana, kemudian Menteri Investasi, Menteri Luar Negeri. Iya. Itu Amin ya, Pak. Pak, kalau Ada rencana Donald ketemu Trump, Trump Pak. nggak, Pak? Ada rencana kunjungan resmi ketemu Presiden Amerika? kami belum agendakan mendapatkan khusus ke Mas. belum mendapatkan jadwal ya. Tapi sudah komunikasi soal itu. Sudah Pak, kalau di Jepang agendanya apa, Pak? menghadiri Indonesia Osaka Expo. Tapi itu bukan Datang ke agenda resmi Indonesian ya? Pavilion. Terima kasih, ya. Pak Melu. Terima kasih.